Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas solusi atas kendala yang dialami pada saat mengirim absensi dan jawaban siswa ketika belajar dari rumah. Beberapa tampilannya mungkin akan tampil seperti ini. Nah, bagaimana solusi apabila terjadi hal seperti ini? Oke, hari ini atau pada postingan ini kita akan membahas atau akan mencari solusi kendala-kendala yang terjadi seperti ini. Kendala ini adalah tidak bisa mengisi atau tidak bisa mengirim absensi dan upload jawaban selama kegiatan belajar dari rumah. Jadi ini adalah permasalahan yang akan kita coba bahas agar selama pembelajaran yang akan kita lakukan nanti kita tidak mengalami kendala semacam ini. Apa sih yang terjadi sebetulnya sehingga kita tidak bisa membuka link absensi yang sudah diberikan? Oke, karena pada link ini kita nanti diminta mengirim file, maka syarat utamanya adalah perangkat kamu sudah melakukan atau sudah login dengan akun Google yang diminta. Jadi kemungkinan perangkat kamu belum login atau belum punya akun Google. Nah, sehingga bagaimana cara mendaftar akun Google? Nah, hari ini kita akan bahas hal tersebut. Nah, tips ini menggunakan screenshot atau tangkapan layar dari HP Oppo Neo 5. Mungkin merek yang berbeda akan memiliki tampilan yang berbeda pula. Namun secara umum biasanya inti dari tata caranya atau tipsnya adalah sama. Oke, langkah pertama, silahkan kalian klik setting atau setelan pada perangkat masing-masing. Mungkin bisa dicari atau mungkin tampilannya akan berbeda, tapi intinya silahkan cari roda gigi seperti ini. Berikutnya, setelah kalian buka setting, kalian akan menemukan atau silahkan cari akun dan sinkronisasi. Jadi silahkan kalian pilih akun dan sinkronisasi atau mungkin di situ hanya akun saja. Ya, silahkan dipilih pilihan itu. Setelah itu, nah, pasti akan tampil semacam ini. Tidak ada akun Gmail-nya atau tidak ada akun Google-nya. Nah, kalaupun ada, mungkin passwordnya lupa. Nah, kalau seperti itu lebih baik dihapus saja akun itu dan kita ganti dengan akun yang baru. Ya, kita akan tambahkan akun Google yang diminta sebagai syarat untuk bisa mengirim jawaban atau absensi siswa untuk kegiatan belajar dari rumah. Silahkan pilih tambahkan akun. Nah, setelah itu, karena kita mau memilih Google, ya jelas kamu harus memilih Google karena kita mau menambahkan akun Google. Langkah berikutnya, tunggu beberapa saat sampai proses itu selesai. Ini tergantung kekuatan jaringan. Semakin baik jaringannya, maka kecepatannya akan semakin baik. Setelah selesai, maka kamu akan diarahkan ke tampilan berikut. Karena kita tidak punya atau belum punya akun, maka kamu harus memilih buat akun. Nah, silahkan pilih buat akun, kemudian kamu harus pilih untuk diri sendiri. Jadi, oke, selanjutnya isi nama depan, nama belakang kalian pada kotak yang sudah disediakan. Nah, setelah itu, setelah kalian mengisi seperti ini, maka silahkan diklik berikutnya. Oke. Setelah kalian isi dengan semua atau isiannya kamu isi semua, maka kalian akan diarahkan untuk mengisi tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, isian tanggal lahir dan jenis kelamin ini saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Namun, jika mengalami kegagalan dalam mengisi tanggal lahir, maka kamu harus membuat atau kamu harus sikapi dengan membuat tahun lahir yang lebih tua. Karena beberapa aplikasi biasanya mensyaratkan batas usia minimal 17 tahun. Nah, karena saat ini usiamu belum 17 tahun, biasanya
kalian akan gagal mengisi tanggal lahir ini, sehingga ditolak, pendaftaran kamu akan ditolak. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal itu, silahkan kalian sikapi tahun lahirnya, usahakan pada 2020 ini sudah di atas 17 tahun. Berarti kalau 2020 17 tahun, maka kamu harus mengisi pada tahun 2020 dikurangi 17, hasilnya adalah 1900 berapa? Ya, jadi 1993. Ya, betul. Jadi kamu harus mengisi minimal pada tahun itu. Nah, setelah isian selesai, kalian bisa klik berikutnya. Oke, isian berikutnya adalah kamu diminta untuk membuat alamat email. Alamat ini bisa kamu buat sesuai selera kamu. Tapi saya sarankan untuk gunakan namamu secara baik dan benar. Jadi alamat email menggunakan namamu dengan ejaan yang baik dan benar, tidak perlu alay gitu kan. Karena harapannya email ini atau akun ini bisa kamu pakai sampai nanti ketika kamu dewasa. Jadi bayangkan kalau kamu pakai akun alay atau alamat alay, saya yakin ketika kamu nanti dewasa, kamu akan malu untuk menggunakan akun tersebut. Oke, setelah kamu isi semuanya dengan betul, silahkan diklik berikutnya. Nah, terkadang ketika kita sudah mengisi dengan betul, sebentar. Oke, setelah kamu isi dengan betul, ternyata muncul peringatan semacam ini. Nah, ini menandakan kalau alamat email yang sudah kamu isi sebelumnya digunakan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, ya kita harus mengganti alamat email tadi dengan nama yang lain. Nah, kamu harus mencari kreativitas diri kamu, gimana alamat ini atau nama ini kira-kira belum pernah dipakai oleh orang lain. Oke, di sini saya buat contoh seperti ini. Saya gunakan nama akronim sekolah, di mana kalau akronim sekolah, nama sekolah itu kan pasti hanya satu-satunya, maka saya gunakan semacam ini. Nah, setelah dirasa cukup, silahkan klik berikutnya. Oke. Nah, setelah berhasil mengisi nama, setelah kita ganti nama dan berhasil, maka tampilan berikutnya adalah membuat kata sandi. Silahkan buat kata sandi yang rumit, tapi jangan terlalu rumit-rumit sekali gitu kan, karena kita harus mengingat sandi ini. Nah, karena ingatan kita terbatas, lebih baik setiap kata sandi yang kamu isikan, kamu catat. Kamu akan diminta mengisi password dan konfirmasi atau sandi dan konfirmasi seperti ini. Nah, kolom konfirmasi itu harus kamu isi dengan isian yang sama pada password di atasnya. Jadi sandi dan konfirmasi itu harus menggunakan isian yang sama. Jika tidak sama, ya pasti otomatis akan ditolak. Nah, untuk mempermudahnya, kamu bisa klik tanda mata pada bagian sebelah kanan kata sandi. Nah, ketika kamu klik tanda mata itu, maka password yang kamu ketikkan akan ditampilkan sehingga kamu bisa melihat ejaan, baik itu simbol, angka, atau huruf besar yang kamu input pada password tersebut. Ya, seperti yang sudah kita bahas, sudah saya sampaikan, catatlah password itu beserta alamat email, karena nanti sewaktu-waktu pasti akan kita butuhkan. Nah, kalau sudah kamu catat, sudah kamu simpan dengan baik, ketika nanti dibutuhkan, kamu akan lebih mudah untuk mencarinya. Setelah semuanya selesai, silahkan kamu klik berikutnya. Ternyata lagi-lagi muncul peringatan. Nah, ini berarti kata sandi itu kurang kuat atau mungkin dipakai oleh orang lain. Tapi saya pikir itu mungkin kata sandinya belum kuat. Jadi kamu harus merubah atau memasukkan atau menginput kata sandi yang baru dan harus lebih rumit dari yang sebelumnya agar keamanan dari data yang kamu miliki bisa terjaga. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kamu berhasil, kamu akan diarahkan ke tampilan penawaran dari Google. Kamu baca dengan teliti penawaran-penawaran itu, ketentuan-ketentuan itu, kemudian scroll atau tarik ke bawah. Pada bagian paling bawah, silahkan dipilih, ya saya ikuti pada bagian paling bawah ini.
Setelah itu, kamu akan diarahkan pada peninjauan akun. Sekali lagi, kamu catat baik-baik alamat email dan passwordnya. Karena nanti mungkin suatu waktu kamu bisa menggunakan akun ini untuk keperluan yang lain. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kamu bisa klik berikutnya. Setelah itu, kamu akan diminta membaca layanan dari Google. Nah, itu silahkan kamu baca, kemudian scroll ke bawah, pilih setuju pada bagian paling bawah. Setelah selesai, maka kamu akan melihat ada akun Google yang sudah ditambahkan. Kamu bisa lihat perbedaan dengan akun sebelumnya. Sebelumnya tidak ada akun Google karena sebelumnya kita memang tidak atau belum memiliki akun Google tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti perangkat kalian sudah memiliki akun Google yang diperlukan sebagai syarat untuk bisa mengirim jawaban atau mengirim file, mengupload file pada absen atau pada daftar hadir kita, daftar hadir kalian pada kegiatan belajar di rumah. Nah, bagaimana cara mengisi absensi? Kemarin mungkin sudah saya upload videonya pada grup kelas masing-masing, tapi masih ada beberapa yang japri ke saya bagaimana cara mengisi absensi atau mengisi daftar hadir kegiatan pembelajaran dari rumah dan bertanya-tanya apakah absensinya sudah masuk atau belum lah. Berikut saya kembali ulang bagaimana cara kirim absen dan tugas yang baik itu atau yang sudah dipastikan bahwa absensi terkirim dan tugas dan absensi terkirim. Bagaimana caranya? Ya, kita bahas lagi pembahasan tersebut. Yang pertama jelas kamu harus buka aplikasi WhatsApp karena semua informasi kita kirim pada grup kelas masing-masing atau WA grup kelas masing-masing. Selanjutnya, setelah itu silahkan buka link absensi yang ada di grup kelas masing-masing. Oke, setelah kamu klik, kamu akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Silahkan scroll ke bawah untuk mengisi data yang diperlukan. Oke, misalnya seperti ini, saya beri contoh. Datanya semacam ini, isi sesuai fakta, kemudian upload jawaban pada kolom yang disediakan dengan cara klik add file atau tambahkan file. Mungkin ada perangkat yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi add file itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti tambahkan file. Silahkan diklik. Nah, maka akan tampil semacam ini. Silahkan kalian pilih file dari perangkat dengan cara memilih select file from your device. Nah, setelah itu akan tampil semacam ini. Saya sarankan kamu pilih yang kamera, biar kita tidak mencari-cari file yang tersimpan. Kalau kamu pilih dokumen, kamu harus mencari di mana letak file yang ingin kamu upload, kamu simpan. Daripada kamu harus cari-cari, lebih baik kamu pilih saja yang kamera, seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kamu pilih kamera, silahkan tugas yang diperlukan atau tugas yang diberikan dipotret dan dikirimkan. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu, jangan lupa setelah kamu kirimkan, tekan upload. Tunggu sampai semua proses upload selesai. Ini sampai 100%. Setelah itu, setelah selesai, maka akan tampil seperti ini. Dan klik submit. Oke, setelah kalian klik submit, tunggu sampai semua proses selesai, dan apabila tampilannya semacam ini, maka bisa dipastikan absensi dan tugas kamu sudah terkirim kepada Bapak Ibu Guru dengan benar, kalau sudah tampilannya semacam ini. Nah, bagaimana jika kamu ingin membantu temanmu, karena mungkin dia tidak punya HP atau tidak punya HP-nya tidak support untuk mengirim absensi dan mengirim tugas. Bagaimana cara membantunya? Nah, kamu bisa saja menggunakan HP kamu untuk mengirimkan jawaban tersebut. Apakah bisa? Ya, bisa saja, asalkan data yang kamu
pilih atau data yang kamu pilih pada nama peserta didik, kamu pilih jawaban atau data fakta yang betul. Kalau sudah seperti ini, tidak perlu keluar untuk membuka link absen. Tidak perlu keluar kembali ke WA untuk membuka link absen. Langsung saja kamu klik submit another response. Nah, ini digunakan untuk jika kamu ingin mengirim respon jawaban atau absen untuk teman yang lain menggunakan HP kamu. Nah, dengan cara seperti ini, kemudian kamu ulangi langkah seperti yang tadi kita bahas, kamu akan diarahkan ke tampilan absensi secara utuh, pilih datanya, kemudian upload dan seterusnya. Silahkan mengulang langkah-langkah yang sudah kita bahas. Mungkin itu materi yang hari ini kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kita akan mulai efektif lagi hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.